Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, pagi yang penuh dengan keberkahan ini, marilah kita ucapkan rasa syukur kita kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan taufik, rahmat, hidayahnya, sehingga pagi ini kita bisa bertatap muka ya, walaupun via udara di Pro 4 RRI Surabaya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapat syafaat beliau dan selalu istiqomah dalam menjalankan sunnah beliau. Amin ya robbal alamin. Semoga semua sahabat budaya yang pagi ini mendengarkan selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang serta dibukakan pintu rezeki dari arah manapun. Amin. Pagi ini saya akan menyampaikan topik fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan dimanapun berada, karena sebuah perbuatan di dunia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 148. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Aidama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, dan setiap umat mempunyai kitab yang dia menghadap kepadanya. Maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, di mana saja kamu berada. Pasti Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Melakukan fastabiqul khairat itu artinya semata-mata perbuatan baik yang dilakukan hanya untuk mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat budaya yang dirahmati Allah, memeluk agama Islam itu bukan sekedar menyatakan 2 kalimat syahadat saja, sehingga memiliki identitas diri sebagai Muslim, tetapi juga menghendaki proses dinamis untuk menjadi Muslim yang soleh, menjadi Muslim yang bervisi, berpikir, bersikap, dan berperilaku Islami. Oleh karena itu, menjadi Muslim yang soleh itu tidak bisa secara instan atau partisan, namun menghendaki proses yang terencana, usaha yang sungguh-sungguh, konsistensi, dan kesabaran dalam mengaktualisasikan keislamannya. Islam menginginkan umatnya berkemajuan, berkeunggulan kompetitif, berkemandirian, dan mempunyai daya saing yang tinggi dengan menunjukkan kinerja terbaiknya. Karena pada dasarnya umat Islam itu adalah umat yang terbaik, yang hadir untuk mengemban tugas yang mulia. Dakwah amar ma'ruf nahi munkar, bahkan menyerukan tegaknya kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Salah satu kunci sukses umat yang terbaik adalah fastabiqul khairat, berlomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat itu sangat penting dimiliki setiap Muslim. Karena apa? Karena perjalanan hidup itu tidak datar, tetapi mendaki dan terjal. Banyak kerikil-kerikil tajam yang menghadang perjalanan kita. Tapi semangat kompetisi dalam berbuat kebaikan itu merupakan energi positif, energi yang luar biasa untuk meraih prestasi dan menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Seseorang itu dapat berbuat baik sesuai dengan kompetensi dan posisi masing-masing. Misalkan seorang guru bisa selangkah lebih maju dan cepat mengamalkan ilmunya sebelum mendidik para siswanya. Seorang pedagang dapat menunjukkan kejujurannya, keramahannya dalam bermuamalah, dalam melayani pembeli atau
pelanggan yang datang ke tokonya, begitu ya. Seorang pengusaha yang sukses, seorang pengusaha yang kaya, bersegeralah memberikan sedekahnya pada kaum duafa yang memerlukan uluran tangannya. Seorang pemimpin umat yang peduli terhadap nasib rakyatnya, memberikan pelayanan yang profesional yang tidak membedakan status sosial, agama, dan ras. Seorang fakir miskin dengan biasa juga memberikan dukungan dan doanya demi ketentraman, kemakmuran negaranya. Setiap orang itu memiliki kesempatan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan dan beramal soleh. Rasulullah juga memerintahkan umatnya untuk melakukannya dengan segera. Beliau bersabda, bersegeralah beramal soleh sebelum datangnya fitnah. Hadis riwayat Muslim. Sahabat budaya yang berbahagia, perbuatan seseorang semasa di dunia ini juga akan menjadi pertanggungjawaban kelak di akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berikut, tidaklah bergeser telapak kaki Bani Adam pada hari kiamat dari sisi roknya hingga ditanya tentang 5 perkara. Pertanyaan yang pertama, umurnya untuk apa digunakan selama di dunia? Yang kedua, masa mudanya untuk apa dihabiskan? Hartanya dari mana ia dapatkan? Kemudian selanjutnya, hartanya untuk apa dibelanjakan? Yang terakhir, apa yang diperbuat dari ilmu-ilmu yang telah diketahui? Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, manfaat dari Fastabiqul Khairat itu adalah waktu yang kita miliki tidak terbuang sia-sia. Selain itu, energi yang akan tersalurkan untuk meningkatkan mutu diri kita. Nah, manfaatnya lagi adalah akan selamat dari godaan setan yang dapat merugikan manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, contoh-contoh perilaku Fastabiqul Khairat dalam kehidupan sehari-hari adalah melakukan kebaikan sebanyak dan sebisa mungkin. Kemudian bersegeralah beramal soleh dengan ikhlas. Yang ketiga, bersaing secara sehat dalam melakukan hal-hal yang positif. Yang keempat, yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu memberikan pahala pada setiap perbuatan baik yang kita lakukan. Yang kelima, berteman, bergaulah dan berkumpulah dengan orang-orang yang soleh dan orang yang ahli ilmu agama. Yang terakhir, selalu berzikir kepada Allah dan istiqomah dalam beramal soleh. Begitu. Kemudian, nah ini ada tips ya. Cara bersungguh-sungguh melakukan Fastabiqul Khairat. Yang pertama, niatkan yang ikhlas. Innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kemudian yang selanjutnya adalah cinta kebaikan dan cinta kepada orang-orang yang solih. Yang ketiga, kita harus merasa beruntung melakukan Fastabiqul Khairat itu. Meneladani generasi yang beramal baik, kemudian memahami juga ilmu tentang kebaikan. Rasulullah dan para sahabat adalah era khairu umat yang terbaik. Maka kita perlu belajar dan meneladani mereka. Nah, itulah Mbak Dini dan sahabat budaya dan dirahmati Allah. Sekilas pemaparan tentang apa sih itu Fastabiqul Khairat. Begitu Mbak Dini. Baik, matur nuwun sangat Ustazah Tutus Alriani.